Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hadir akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum ke praktek, saya akan menjelaskan Hadir itu apa. Hadir adalah Banjir adalah peristiwa tergenangnya daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab terjadinya banjir dibagi menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Faktor alami contohnya yaitu hujan yang sangat deras. Aktivitas masyarakat contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Bencana banjir membuat masyarakat mengalami banyak kerugian, antara lain sebagai berikut. Aliran banjir yang deras menyebabkan bangunan dan rumah penduduk tergenang air dan mengalami kerusakan. Kerusakan sarana dan prasarana akibat terendam banjir menyulitkan masyarakat untuk mengakses sebagai pelayanan umum. Meluapnya banjir menyebabkan jalan-jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas masyarakat dan penyaluran barang kebutuhan. Terakhir, merusak lahan pertanian yang dapat menyebabkan petani mengalami gagal panen. Contoh praktek. sebelum ada sampah, sungai bahan-bahannya ada pasir, tanah, botol, ada air, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Sebelum ada sampah, air tetap mengalir ke laut dengan lancar. Mana sih sampahnya? Setelah ada sampah masuk sungai, aliran sampah. Setelah masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai, air yang di sungai akan menghambat air ke laut. Oke. Saat
Oke, saat hujan terjadi sangat deras, sampah-sampah menghambat air yang akan mengalir ke dalam lautan. Dan setelah masyarakat membuang sampah sembarangan, banjir pun terjadi. Kejadian ini tetap saja merugikan masyarakat seperti yang tadi dikatakan di awal. Ya, dari kami apakah ada yang ingin bertanya? Contoh yang bisa menyebabkan banjir. Apa saja yang dapat menyebabkan banjir? Dari kelompok mana disebutkan? Yaitu kelompok bumi. Ini merupakan salah satu faktor alam banjir. Dan salah satu itu juga ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sudah cukup. Apa saja kerusakan yang ditimbulkan setelah banjir? Dari kelompok tsunami. Aliran banjir yang deras menyebabkan bangunan dan rumah penduduk tergenang air dan mengalami kerusakan dan sarana dan prasarana. Akibat terkena banjir menyulitkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan. Sudah cukup. Sudah. Ada yang bertanya lagi? Saya dari kelompok kenapa curah hujan dapat mempengaruhi terjadinya banjir? Mengapa curah hujan dapat mempengaruhi terjadinya banjir? Karena meningkatnya volume air. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kita akan membawakan oleh kami yaitu tsunami. Nama aku Salman. Saya rasa
kecepatan gelombang tsunami. Kecepatan gelombang tsunami dapat mencapai 500 sampai 1.000 km per jam di laut datar. Meski mendekati pantai, kecepatannya menurun hingga sekitar 30 km per jam. Tetapi ketinggiannya meningkat hingga puluhan meter. Wilayah Indonesia dilalui jalur pertemuan lempeng yang berada di laut. Apabila pusat gempa berada di lautan yang dangkal, maka dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia akan mengalami tsunami. Gempa bumi memiliki getaran yang berbeda-beda. Gempa bumi yang memiliki getaran besar dapat menyebabkan korban bangunan di sekitarnya. Gempa bumi yang disertai tsunami akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Bahan-bahannya adalah ada air, pewarna makanan, tanah, mainan kapal, rumah-rumahan, hewan, dan pewarna. Jelasan keduanya adalah gelombang tsunami dapat merusak apapun yang keluar dari seperti hewan, tumbuhan, dan bangunan. Bahkan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Tsunami juga dapat menyebabkan timbulnya genangan, pencemaran air, pada lahan pertanian, dan berkurangnya cadangan air bersih. Setiap tahun itu membutuhkan air bersih untuk berbagai aktivitas. Jika air bersih jadi sulit dan tinggi, sementara manusia akan terganggu. Beginilah saat Siapa sih? Kenapa wilayah Indonesia rawan mengalami tsunami? Karena wilayah Indonesia yang dilalui jalur pertemuan lempeng yang berada di laut. Bisa apa sudah cukup? Gibran, ambil ini ya Gibran. Apa kan? Berapa kecepatan gelombang tsunami? Dari 500 meter mencapai 500 sampai 1000 km per jam. Oke, terima kasih. Bagaimana bisa terjadinya tsunami? Karena ada pergeseran lempeng di bawah laut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gunung Meletus akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami.
Sebelum praktek, aku akan menjelaskan apa itu Gunung meletus. meletus terjadi. Gunung meletus terjadi akibatnya adanya lava membuat letusan bumi yang didorong pada tekanan tinggi. Saat meletus, gunung mengeluarkan awan betul, abu dan lava. Gunung meletus biasanya disertai dengan gempa bumi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi karena wilayah Indonesia berada pada pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif, yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkus Pasifik. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava pijar. Lava pijar sangat panas dan dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Hal ini menyebabkan banyaknya gunungan yang ikut mati terbakar. Tetapi gunung meletus juga dapat memberikan dampak positif. Abu vulkanik yang dapat menyembuhkan tanah, menghasilkan sumber mineral dan menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Oke, di sini bahan-bahannya ada cuka, soda kue, pewarna, dan juga ada tahu cincin. Pertama-tama kami akan membuka dan menuangkan sabun cuci piring ini ke dalam bubuknya. Nah, yang kedua, kami akan menuangkan ke dalam kue sebanyak 4 sendok makan. Kami akan menambahkan pewarna warna warna merah. Setelah itu kami akan mencampurnya. Terakhir kami akan menuangkan obat. Kami akan menuangkan obat sedikit. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, seperti yang tadi ya. Nah, ini gunung meletus yang mengeluarkan
Allah. Oke, sekarang kan dari pesertanya. Saya dari kelompok tsunami. Lava terbuat dari apa? Lava itu gas alam yang ada pada bumi. Saya mau bertanya lagi. Sudah cukup? Oke, selanjutnya. Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Karena adanya tekanan dari bumi mengenai batuan panas. Tekanan besar akhirnya bumi meletus dan mengeluarkan lava. Cukup. Mau bertanya lagi? Kenapa gunung dari kelompok Kelompok bumi ada yang mana lagi enggak? Selain apa? Pertanyaan lain Fahmi. Nilo. Fahmi. Apa? Mata. mau tanya lagi? Saya dari kelompok Bumi. Apa akibatnya jika lahar meletus mengenai warga? Tergantung. Sudah cukup? Terima kasih. Saya dari kelompok Ani. Assalamualaikum Warahmatullahi Kami dari kelompok Bumi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita. Nama saya Arta. Nama saya Gibran. Nama saya Fata. Nama saya Fahmi. Nama saya Dian. Tanggapan dari gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Wilayah Indonesia baru terjadi gempa bumi. Jalur Indonesia di laut bumi, jalur pertemuan lempeng yang berada di laut. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Austria, dan Pasifik. Jenis gempa bumi ada dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan adanya gesekan magma atau erupsi yang terjadi menjelang letusan gempa gunung berapi. Magma yang berada di bawah gunung mendapat tekanan dan melepaskan energinya sehingga menimbulkan getaran panas.
Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, menuju ke Malaysia, Thailand sampai ke India, Sri Lanka, bahkan sampai London, sampai di Afrika, korban tewas sampai 2020. Korban tewas sampai 283.100, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa di Aceh ini sampai menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Gempa bumi memiliki getaran yang berbeda-beda. Gempa bumi yang memiliki getaran besar dapat menyebabkan robohnya bangunan di sekitarnya. Gempa bumi yang disertai tsunami akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kali ini kita ingin akibat gempa ini adalah tantangan atau sejauh ini ada yang bertanya. Gempa apa yang disebabkan pergeseran gerakan bumi? Gempa apa? Gempa apa yang disebabkan pergeseran gerakan bumi? Ingin bertanya, apa perbedaan gempa vulkanik dan gempa tektonik? Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan karena adanya kegiatan magma atau erupsi yang terjadi menjelang letusan atau saat letusan gunung berapi. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan dengan pergeseran dua lempeng bumi. Sudah cukup? Kan perbedaan. Perbedaannya apa? Aneh perbedaannya gempa vulkanik Gempa vulkanik menyebabkan gempa tektonik disebabkan karena adanya dua lempeng bumi. Pergeseran dua lempeng bumi. Yang mana? Gempa vulkanik. Bukan tektonik. Sudah cukup. Alhamdulillah sudah. Oke, saya dari kelompok banjir ingin bertanya, apa yang disebut pusat gempa? Pusat
gempa disebut alias dep. Kedalaman pusat gempa bumi alias dep. Terima kasih ya, ada satu kurang. Oke, makasih. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sekarang kita. Saya terakhir nih, Bos. Apa penyebab pergeseran lempeng bumi? Apa penyebab pergeseran lempeng bumi? Itu di buku. Apa tadi? Apa penyebab pergeseran lempeng bumi? Permukaan tanah retak dan jalan terputus. Karena gempa. Tsunami. Oke. Apakah sudah cukup? Oke. Terima kasih, Pak.